Shalom. Renungan kita hari ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian dituliskannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu merupakan ungkapan yang ditulis oleh Paulus pada waktu itu kepada jemaat di Tesalonika. Dari ayat bacaan kita hari ini saya teringat ketika saya harus menunggui almarhum ibu saya untuk rawat inap di sebuah rumah sakit. Pagi itu mendadak tidak nyaman. Ada seorang nenek-nenek, dia berteriak-teriak dengan berkata, "Makan apa ini? Daging sekeras ini apa bisa dimakan? Seperti makanan bebek saja. Ruangannya panas lagi. Ruang kelas 2 apaan seperti ini? Pindah, ayo pindah. Kita pindah dari sini." Desak seorang nenek yang sudah berambut putih kepada anaknya laki-laki. Kemudian seorang anak laki-laki pun menjawab, "Ah mama, seperti anak kecil saja." Itulah ungkapan anaknya itu. Tetapi sore itu juga ia pindah ke ruangan lain yang menurutnya lebih nyaman. Dari sisi lain, di sebelah ibu saya ada seorang nenek yang berbaring persis di sebelah tempat tidur ibu saya. Memang belum terlampau tua, namun saya menyebut dia nenek karena ia sudah memiliki banyak cucu. Dari kisahnya, nenek ini juga menikmati berbagai fasilitas mewah ketika masih muda karena suaminya memiliki jabatan penting. Anak-anaknya pun hampir semuanya berhasil, bahkan ia sudah sering mengunjungi negara-negara lain, bahkan bukan hanya di Asia tetapi juga di Eropa. Namun saya melihat bahwa nenek yang satu ini tidak pernah mengeluh, tetapi ia bersukacita dan menerima kenyataan yang harus ia alami tanpa banyak menuntut kepada siapapun, termasuk kepada anak-anaknya. Mereka adalah dua nenek yang bersifat sangat bertolak belakang. Nenek yang pertama ketika masih usia produktif adalah seorang wanita yang mempunyai jabatan di salah satu bank swasta. Sebagai orang yang mempunyai kedudukan penting, tentulah ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang enak, biasa dihormati dan dilayani. Mungkin itulah yang menyebabkan ia harus bisa menerima keadaan yang tidak sesuai dengan standarnya. Ia hampir selalu protes dalam banyak hal. Misalnya pelayanan rumah sakit, ruangan, makanan, bahkan terhadap anak-anaknya, ia pun protes. Tetapi oma yang di sebelah ibu saya, sekalipun ia juga dulunya pernah berjaya, dan bahkan nenek ini pada masa mudanya mengalami kecukupan, namun ia terlihat lebih bersyukur dan tidak banyak menuntut. Wajahnya selalu nampak ceria tanpa bersungut-sungut. Nah, adalah bijak jika kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam perubahan hidup di dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Mungkin saja hari ini usaha kita lancar, tetapi tiba-tiba besok mengalami hambatan. Hari ini kita dapat menikmati uang yang cukup dan berbagai fasilitas. Besok kehilangan semuanya. Hari ini kita memerintah, besok diperintah. Atau sebaliknya, hari ini diperintah, besok malah memerintah. Banyak perubahan yang bisa terjadi tanpa kita bisa prediksikan. Karena itu kita patut bersyukur ketika menerima anugerah yang Tuhan berikan berupa keadaan yang menyenangkan. Namun kita juga harus tetap bersyukur ketika Tuhan mengizinkan sebuah perubahan yang tidak kita harapkan tadi. Sebagai orang percaya, kita perlu belajar untuk
mengucap syukur dalam segala hal, termasuk ketika kita dalam kesulitan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, suka dan duka akan datang silih berganti. Tetapi sekalipun bumi berubah dan gunung berguncang ke dalam laut, Tuhan tetaplah perlindungan kita. Maka bersyukurlah dalam segala hal. Nah, yang menjadi perenungan kita hari ini adalah jangan takut dengan perubahan. Tetapi takutlah ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali Engkau mengajarkan kami untuk mensyukuri dalam setiap apapun yang kami alami. Karena itulah berkat yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Maka mampukan kami untuk bisa menghadapi setiap tantangan kami dengan selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi hari ini. Jadikan kami orang-orang percaya yang selalu bersyukur atas berkat dan pengalaman hidup yang kami alami. Dalam nama Yesus. Amin.